Bagi anak semua, Selamat pagi. gimana nih kabar hari ini? Baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk ketua kelas sastra bisa memimpin doa untuk teman-temannya. Berdiri. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sastra untuk semuanya, silakan duduk kembali. Dan sekarang kita lanjut ke kesempatan kelas. Apakah kalian semua masih ingat dengan kesempatan kelas yang kita buat di awal pertemuan? Oke, sebentar ya. Yang besar sih, kelasnya bisa kan? Oke, tadi tidak boleh datang terlambat. Ada lagi? Tadi Pak? Tidak boleh makan di kelas, Pak. Tidak boleh makan di kelas. Oke, Monica, Putri, Tidak boleh tidur di kelas, Pak. tidak boleh tidur di kelas. Bapak bisa boleh kan? Oke, sastra, Tidak boleh bermain saat belajar. tidak boleh bermain saat belajar. Oke, kita sekarang kita yang kita coba. Nah, sebelum mulai di sini Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu. Nanti pas namanya Bapak panggil, kalian bisa angkat tangan dan bilang hadir ya. Ya, Pak. Sastra, Hadir, Bapak. Berita, Hadir, Pak. Putri Maharani, Hadir, Pak. Sari Utami. Hadir, Pak. Oke, berarti semuanya sudah hadir ya. Ya, Pak. Dimana ya Bapak? Nah, dari kesempatan kelas ini, apakah kalian bersedia untuk melaksanakannya? Bersedia. Sekarang, coba kalian cek di kelas masing-masing. Di sekitaran kalian apakah ada sampah atau tidak? Tidak. Oke, berarti kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian sebagai siswa. Nah, dari kalian semua, apakah bisa menebak kita akan mempelajari materi apa hari ini? Tidak ada? Tidak. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab kita sebagai warga sekolah. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan dengan tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Bapak itu titiknya tidak mau. Sudah mau ya? Bapak itu tulisannya salah. Yang mana salah? Itu belajar. Oke, semakin ini sastra ya. Terima kasih sastra. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari materi dengan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab kita sebagai warga sekolah. Nah, selanjutnya Bapak akan menerangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Gimana? Apakah sudah dengan jelas? Sudah. Tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik itu mampu untuk memahami makna hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab, menyebutkan contoh hak dan kewajiban di sekolah, menganalisis permasalahan terkait hak dan kewajiban, dan juga bisa memberikan solusi terhadap masalah di lingkungan sekolah. Nah, sebelum lanjut ke lebih dalam, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Bangsa Pancasila. Untuk anak semua bisa berdiri di bangkunya masing-masing dengan sikap yang baik dan juga kompeten. Sorry. Saya tepuk tangan langsung ya nanti. Ada Pancasila.
Oke, semua sama semangat hari ini ya. Kalian tahu nggak kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia, lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu? Tidak ya? Jadi kita harus wajib menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu karena secara otomatis kita sudah menghargai pengorbanan para pahlawan kita di zaman dahulu, dan juga ini adalah hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai siswa untuk mencintai tanah air kita sendiri. Kita jangan main HP versi kelas 1. Bukan kelas 9. Mantan guru. Banget sama HP lu ngeliat video call-nya. Aduh, memang karena gimana nih, sudah fokus nggak? Masih. Oke, bagus. Jadi biar tambah fokus dan juga tambah semangat, kita akan lakukan tepuk semangat. Ada yang masih ingat nggak tepuk semangat? Tidak. Oke, Bapak contohkan ya. Saya perhatikan. Tepuk semangat. 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 Saya mengerti? Bisa. Oke, Bapak pimpin 1, 2, 3. Nanti kita nyanyi bersama-sama tepuk semangatnya ya. Iya, Pak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekarang kita akan masuk ke video pembelajaran. Apakah bisa dilihat dengan jelas di TV-nya? Bisa. Nah, sekarang Bapak akan melakukan video pembelajaran tentang materi kita hari ini. Nah, anak-anak semua silakan perhatikan dengan baik dan juga tangkap apa yang dilihat di gambar tersebut. Kita akan melihat bagaimana hak dan kewajiban kita di sekolah berperan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk mengerjakan dan mengumpulkan PR. Yuk kita simak bersama. Simak ya. Selamat pagi anak-anak. Tahu. Siang tadi Siti sudah mengerjakan PR matematika yang kemarin dan memberikan. Saya bu. Bagus sekali Nana. Kamu sudah mengerjakan PR. Bisa kamu ceritakan kepada teman-teman bagaimana kamu menyelesaikannya? Iya Ibu, Nana mengerjakannya tadi malam setelah belajar bersama adik Nana. Nana mengikuti semua langkah yang Ibu guru ajarkan di kelas. Lalu, bagaimana dengan kamu Ibu? Kenapa kamu baru mengerjakan PR? Maaf Bu Guru, Didi lupa mengerjakannya karena Didi sibuk kemari-kemari. Anak-anak, mari kita Sebentar ya, saya akan mulai. ingat kembali. Sebagai siswa, kalian perlu mendapatkan bimbingan dari. Tapi, kalian juga memiliki kewajiban. Salah satu kewajiban kalian adalah mengerjakan dan mengumpulkan PR tepat waktu. Ketika kalian mengerjakan PR, kalian menjalankan kewajiban kalian. Dan ketika kalian mengumpulkan PR, kalian juga memberi kesempatan pada guru untuk membantu kalian jika ada yang belum dimengerti. Itu adalah hak kalian. Jadi hak dan kewajiban itu berjalan beriringan, saling melengkapi. Jadi
Tentang apakah video itu? Bisa angkat tangan? Oke, sastra. Videonya itu berisi ada yang tidak membuat PR dan ada yang sudah membuat PR. Dan ibu gurunya bilang kita harus membuat PR. Oke, benar sekali sastra. Ada yang punya pendapat lain? Sama semua kan? Ya. Oke, jadi benar sekali apa yang dikatakan sastra. Jadi dapat kita simpulkan kalau dari video tadi itu semua siswa itu tentunya memiliki hak, kewajiban dan juga tanggung jawab di sekolah yang harus mereka laksanakan. Jika kewajiban mereka sudah dilaksanakan dengan baik, tentunya mereka akan mendapatkan hak yang setimpal juga. Nah, sekarang Bapak ada sedikit permasalahan. Misal coba kalian bayangkan ya, kalian datang ke sekolah dengan semangat untuk belajar. Namun, ketika memasuki kelas, kalian melihat banyak sampah berserakan. Beberapa kemudian coret-coret, kursi tidak tertata rapi, dan ada siswa yang tidak melaksanakan tiket kelas. Tentu suasana seperti ini membuat kegiatan belajar menjadi kurang nyaman. Padahal, setiap siswa ingin belajar di kelas dengan bersih, aman, dan nyaman. Namun, kenyataannya masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan, datang terlambat, tidak menjaga proses sekolah, dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, dari peristiwa tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan tentang suasana seperti itu? Ada yang bisa? Kalau yang bisa angkat tangan. Oke, kalau ada yang bisa, oh Sari, silakan. Menurut saya itu kan di kelas itu terdapat sampah, jadi siswa tidak menjalankan kewajibannya dengan menjaga kebersihan kelas. Jadi haknya tidak terpenuhi, yaitu mendapatkan kelas yang nyaman dan bersih. Oke, benar sekali. Sari, bisa berikan tepuk tangan pada Sari. Oke, jadi seperti kata Sari, bahwa ada siswa yang ingin mendapatkan hak, namun mereka tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan solusi dari permasalahan ini secara bersama-sama. Di sini ada berapa siswa semuanya? 4. Jadi kita akan membentuk kelompok ya. Jadi kita akan membentuk menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Bisa dibagi kelompok masing-masing dan juga duduk bersama kelompoknya. Oke, sudah. Ini Bapak ada lembar kerja peserta didik. Nanti kalian bisa menjawabnya ya. Nah, bisa diperhatikan terlebih dahulu. Pada lembar kerja peserta didik, di sini kalian bisa tulis identitas dari peserta didik, nama, kelas, nomor absen, dan kelompok. Nah, untuk kelompoknya di sini Bapak bagi ya. Untuk Sastra dan Cerita kelompok 1 dan Putri dan juga Sari kelompok 2. Nah, jika kalian sudah menulis identitas peserta didiknya, kalian baca terlebih dahulu tujuan pembelajaran dan juga petunjuk penggunaan RKPD. Nah, karena pembelajaran sudah tadi Bapak jelaskan, kita langsung saja ke petunjuk penggunaan RKPD. Yang pertama itu, berdoalah dulu sebelum mengerjakan RKPD. Bacalah setiap petunjuk dengan cermat, diskusikan bersama anggota kelompok, tuliskan hasil diskusi pada kolom yang telah tersedia. Dan yang terakhir itu, sampaikan nanti hasil diskusinya di depan kelas. Lanjut ke halaman kedua. Di sini kalian bisa sekali lagi tulis anggota kelompoknya. Dan di sini ada 2 tema pertanyaan. Yang pertama itu berjudul Ayo Berdiskusi. Di sana terdapat 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk yang nomor 2 itu ada tema Ayo Menyimpulkan. Di sini ada pertanyaan baik itu hak ataupun kewajiban dan juga komitmen anak-anak terhadap pembelajaran kita hari ini. Apakah bisa dimengerti? Oke, jadi silakan jawab dulu RKPD-nya. Bapak berikan waktu 10 menit.
Apakah ada kesulitan? Tidak. Nah, Bapak harap semua anggota kelompok ikut berpartisipasi aktif di kelompoknya ya, dan tidak ada kelompok yang tidak bekerja. Sudah selesai Bapak, kami sudah selesai. Oke, Putri, Belum Bapak. silakan dikerjakan. Terus hari dan Karita bisa disebut namanya ya. Tunggu ya. Iya. Sudah Bapak. Oke, sudah semua selesai? Sudah. Nah, sekarang kita langsung saja ke presentasi kelompok. Untuk kelompok 1, nanti kalian presentasi bagian ayo berdiskusi yang sampai nomor 4. Sedangkan kelompok 2, nanti kalian presentasikan pada ayo menyimpulkan bagian hak siswa dan juga kewajiban siswa di sekolah. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Kelompok mana yang ingin maju terlebih dahulu? Oke, kelompok 1, maka maju ke depan. Bisa melihat perkenalan diri terlebih dahulu ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Sastra, aku Karlita. Nah di sini kita bakalan menyampaikan hasil dari hal yang sudah kita buat. Yang pertama adalah di kegiatan Ayo Berdiskusi nomor 1 itu pertanyaannya apa masalah yang terjadi pada gambar ini. Jadi masalahnya itu adalah kelasnya itu kotor, terus ada banyak sampah berserakan, dan juga mejanya itu dicoret-coret oleh siswanya. Pertanyaan nomor 2, kewajiban apa yang belum dilaksanakan? Kewajiban yang belum dilaksanakan yaitu kewajiban menjaga kelas bersih dan melaksanakan tiket. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, hak apa yang ingin diperoleh siswa? Yaitu belajar dengan nyaman di kelas yang bersih. Yang keempat, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Jawabannya, membersihkan kelas yang kotor. Baik, dari kelompok 2, apakah ada penguatan materi lagi? Apakah sudah sama atau ada tambahan? Sudah sama. Oke, berikan keterangan kelompok 1. Silakan kali. Kasih Bapak. Untuk kelompok 2, bisa mencoba. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Putri dan teman saya Saya Sari. di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami berdua. Jadi sini kami menjawab bagian ayo menyimpulkan. Jadi hak siswa di sekolah itu yang pertama itu mendapatkan penjelasan dari guru, mendapatkan materi. Yang kedua yaitu fasilitas yang nyaman, dan yang ketiga yaitu mendapatkan nilai. Dan kewajibannya yang harus dilakukan oleh siswa di sekolah yaitu Kewajiban yang harus dilakukan siswa di sekolah itu yang pertama mengikuti pembelajaran dengan tertib, kemudian menjaga kebersihan kelas, dan yang terakhir itu menghormati guru dan teman. baik. Terima kasih. Untuk kelompok 1, apakah ada penguatan materi lagi? Tidak. Sudah sama ya. Sama. Oke, berikan keterangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Apakah sudah jelas tadi pemaparan materi dari dua kelompok? Sudah. Jadi sini Bapak akan simpulkan ya. Kalau materi kita hari ini ada hak, kewajiban dan juga tanggung jawab. Jadi apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh siswa. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dijalankan oleh siswa. Yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah sesuatu yang harus kita jalankan seperti kewajiban, tapi dengan bersungguh-sungguh tanpa disuruh kembali. Jadi kita sebagai siswa tentunya ada tanggung jawab seperti membersihkan kelas, menyapu halaman kelas, dan juga membuang sampah pada tempatnya. Jadi ketika ketiga kombinasi ini dipersatukan, maka baik dari apa yang dilakukan oleh siswa dan juga apa yang dilakukan oleh siswa itu akan seimbang dan juga sempurna apa yang dilakukan oleh siswa. Untuk itu
Nah, seperti yang sudah tadi Bapak jelaskan, jadi kita semua sebagai warga sekolah harus bisa menjalankan kewajiban kita di sekolah, dan juga kita tentunya akan mendapatkan hak yang setimpal. Nah, selanjutnya untuk tahap ini bisa dikumpulkan ke depan. Terima kasih Febita. Terima kasih Sari. Nah, mungkin seperti itu saja pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya di sini Bapak akan melaksanakan refleksi. Jadi di sini ada Bapak beberapa refleksi hari ini. Kalian bisa mengisinya ya. Baik Bapak. Baik Bapak. Siap Bapak. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Nah, pada refleksi hari ini di sini tertera apa yang saya pelajari. Kalian bisa menjawabnya dengan singkat saja seperti pendapat kalian sendiri. Selanjutnya di sini ada gambar senyum, bingung, marah dan juga lelah. Nanti kalian bisa memberi tanda centang tergantung keadaan kalian sekarang. Apakah bisa dimengerti? Bisa Bapak mau nanya. Ya, mau nanya apa Putri? Namanya kita taruh di mana Bapak? Tidak ada kolom. Namanya kita taruh di pojok tengah atas ya. Kita namakan saja. Baik Bapak. Makasih Bapak. Ya. Sudah Bapak. Oke, itu sudah. Silakan dulu teman yang lain ya. Iya Bapak. Bisa sekali Putri ini. Ya, tadi pertama selesai. Bapak sudah selesai. Jadi kok kamu lama sekali? Sudah. Putri yang ini bisa diisi ya. Apa kosong? Ini kan saya bisa diisi. Oh, isi kamar ya Bapak ya. Di sini tidak ada keterangan. Ini keterangannya. Oh, dari kewajiban ini yang pikir. Disuruh kita. Lama-lama Bapak. Ya, apa namanya juga belajar. Sekali namanya Sari. Sudah Bapak. Sudah semua selesai. Sudah. Sebentar ya. Oke, sudah semua selesai kan? Bagus. Masih sastra dan lainnya juga sudah melaksanakan refleksi kita hari ini. Siap. Terakhir. Nah, dari sekian banyak tadi materi sudah Bapak jelaskan dan juga anak-anak semua sudah bisa memahami. Apakah ada dari kalian ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Siapa dari belum dapat angkat tangan? Oke, kita belum ya? Kita dipersilakan. Oh, ke depan. Kita tidak bisa kalau kita tidak belajar. Nah. Salah juga Bapak ngerti kok. Baik teman-teman, hari ini kita belajar hak dan kewajiban di sekolah.
Tentunya tidak ada tugas untuk di rumah dikerjakan. Bisa catat tugasnya ya. Enggak, sedikit aja kok. Empat bagian aja. Oke, bisa jelaskan ya. Oke, kita sama kita. Oke, untuk soalnya tuliskan 4 contoh. Bentar apa pelan-pelan? Ya, makan. Pulpennya habis. Oh, iya Pak, ada buka ya Pak. Ini pakai pulpen aku. Pakai punya bapak aja. Ya, kan Bapak ini bagus. Limited edition. Sebutkan 4 contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di mana ini Bapak? Di sekolah, di rumah? Sebentar dulu, masih ada tulis pertanyaan. Hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab anak-anak di rumah. Karena di sekolah tadi sudah pada bisa semuanya. Ya Bapak, lagi Bapak. Lagi. Ulang. Hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab anak-anak di rumah. Oke, itu saja. Nanti usahakan kalian tidak hanya sekedar membuat tugas saja, tapi sudah mempraktekannya di rumah secara langsung ya. Iya Bapak. Nah, bagus. Bapak harap semuanya bisa mengerti dan juga bisa mempraktekkan materi kita pada pertemuan kali ini. Karena kalau kita hanya menangkap materi saja tanpa mempraktekannya itu sama saja dengan sia-sia. Oke, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk sastra 1 kelas bisa untuk pembelajaran dan juga berdoa. Berdiri.